Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi berjumpa dengan podcast ke-23 majalah Narwastu. Ini podcast adalah program baru dari majalah Narwastu. Selain menerbitkan media cetak online, ada podcast. Ini media yang kami pakai audiovisual untuk menyapa para sahabat Narwastu. Jadi yang sudah familiar dengan aplikasi YouTube bisa menyaksikan kami di podcast. Bapak Ibu para sahabat dimanapun saat ini berada, di masa pandemi COVID-19 ini, kami berharap Bapak Ibu selalu sehat dan dilindungi Tuhan. Dalam podcast kali ini, kita akan mengangkat sebuah lembaga Kristiani yang kami anggap cukup luar biasa, Yayasan Bertabur. Ini yayasan yang kepanjangannya adalah Benih Bertumbuh dan Menabur, yang diketuai oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau pernah menjadi tokoh Kristiani 2014 pilihan Narwastu, Ibu Pendeta Luciana Harianja Pela, Ketua Umum Yayasan Bertabur. Beliau seorang magister teologi. Shalom. Ibu-ibu barangkali bisa buka masker, ya. Nanti sekalian saya perkenalkan. Baik, yang pertama saya kenalkan Ibu Olga Panjaitan Boru Manalu Bendahara. Shalom Ibu. Yang berikutnya Ibu Rosmenropa Boru Sihombing, Sekretaris. Shalom. Yang ketiga Ibu Ruth Sitorus, pembina dari Yayasan Bertabur ini. Kita akan berbincang-bincang tentang Yayasan Bertabur ini. Ini sebuah yayasan lintas gereja. Jadi selain aktif meneguhkan iman jemaat melalui pelayanan firman Tuhan, juga mereka punya program SBA, Suka Baca Alkitab. Jadi ini menjadi luar biasa karena saat ini yayasan ini terus menggaungkan supaya jemaat itu jangan lupa membaca Alkitab. Melalui Alkitablah kita semakin dekat kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, dan kita bisa merasakan kedamaian dan kekuatan. Baik, untuk memulai perbincangan kita awali dari Ibu Pendeta Luciana Harianja Pela. Ibu Pendeta bisa jelaskan bagaimana lahirnya yayasan ini? Baik, terima kasih Pak John Romunte. Wah, luar biasa ini sahabat saya yang terus mewartakan Injil lewat Narwastu, dan saya bergabung dengan Narwastu jauh di kurang lebih tahun 99 ya. Cikal bakal dari bertabur atau benih bertumbuh menabur adalah dasar teologisnya yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. 2019 grup ini namanya BBM, dan ini tercipta karena ibu-ibu yang membaca Alkitab. Mereka para pelayan Tuhan yang membaca Alkitab sehari 5 pasal. Kemudian kami mulai diakta notariskan tahun 2020. Jadi Agustus lalu itu usia kami 2 tahun. Masih muda, masih sangat muda, tetapi kami punya beberapa program yang sangat padat, yaitu target utama mengajak seluruh orang percaya untuk membaca Alkitab. Dan targetnya 2022 ini akan menembus angka 1000 jiwa. Sekarang sudah di posisi kurang lebih 750 jiwa. Mulai dari tahun ini, mulai pelayanan kami di Manado, Sulawesi Utara, itu Gemim, Gereja Masih Injili Minahasa, kemudian masuk ke Salatiga, kemudian masuk ke Palembang, kemudian ke Denpasar, Bali, Labuan Bajo, Gereja Masih Injili Timor, kemudian ke Cirebon, dan ke Lapas. Beberapa lapas sudah kami jalani, dan masih ada beberapa target untuk tahun ini, yaitu akan ke Gemit di Pulau Rote dan Siantar. Demikian Pak Jondro. Kalau kita bicara tentang suka baca Alkitab, Ibu Pendeta, apa sebenarnya yang Ibu refleksikan sehingga membaca Alkitab itu harus ada program khusus? Sementara jemaat itu kan sebenarnya sudah mengikuti ibadah di gereja, ada persekutuan doa, bahkan ada ibadah keluarga begitu.
Ya, jadi membaca Alkitab itu kan perintah Tuhan Yesus, Pak Munte. Dasar teologisnya Matius 4 ayat 4 adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kakiku. Nah, kenapa harus baca Alkitab? Karena itu perintah Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, itu adalah wujud kasih kita kepada Bapa. Oke, semua ada ibadah, ada ini. Tetapi yang program kami ini adalah membaca secara runtut. Setiap hari 5 pasal dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu targetnya 8 bulan selesai. Dan mungkin ibu-ibu ini, Ibu Penatua Olga ini berapa putaran, Bu? 4 putaran. 1 hari 5 pasal. Ibu Penatua Ros Menrova berapa putaran? Putaran kelima. Kelima. Ibu Penatua Ruth Sitorus Masuk kelima. putaran kelima. Artinya 5 kali 8 bulan. Jadi setiap hari membaca dan melapor. Kenapa itu harus ada? Dan setiap grup itu harus ada pendeta dan saya membimbingnya. Posisi sekarang kurang lebih 82 grup dalam handphone saya. Jadi membaca Alkitab itu harga mati untuk orang yang percaya Yesus dan baca sampai mati. Gitu Demikian Pak Munte. Di Indonesia kita tahu ada duta baca Najwa Shihab dan Tantowi Yahya. Mungkin seandainya disebut Ibu Pendeta ini bisa juga duta baca Alkitab, luar biasa. Jadi dari testimoni ibu-ibu barangkali ada yang mau disampaikan Ya, tentang silakan. apa yang manfaat yang dirasakan? Penatua Olga, silakan manfaatnya. Singkat. Yang saya rasakan begitu membaca Alkitab itu sukacita saya makin bertambah. Dan setiap saya mendengar renungan gitu ya di gereja gitu, kadang-kadang kan kita nggak paham kalau dulu ya. Kalau sekarang kita jadi mengerti, paham, oh ini situasinya di waktu bangsa Israel masih dikurung di pembuangan gitu. Kita jadi lebih paham apa yang terjadi. Dan kerinduan, kalau itu di stop antara putaran 1 ke putaran kedua, kita itu, Ibu Pendeta suka ngasih waktu, misalnya 2 minggu, nanti kita masuk ke putaran kedua lagi gitu. Di waktu 2 minggu itu kita kecarian, karena sudah terbiasa mesti baca, setiap pagi mesti baca, nah kebingungan itu. Gitu ya. Ya, kalau Ibu Ibu sendiri Penatua gimana? Ros, Ya, manfaatnya. manfaatnya sebenarnya bagi diri saya pribadi sangat bermanfaat, apalagi saya seorang pelayan di gereja ya. Nah, terus memang setelah membaca Alkitab sungguh luar biasa gitu dalam kehidupan saya. Jadi mengerti gitu. Biasanya kalau kita dikasihkan lompat-lompat kan, SBU Sabti Bina Budi kalau di gereja. Kalau ini kan rutin dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi itu, jadi istilahnya manfaatnya sukacita buat saya. Kadang-kadang saya lupa, bukan lupa. Kadang-kadang ada sesuatu setiap hari, oh ya, saya belum melapor, saya belum baca Alkitab. Itulah. Jadi benar-benar bermanfaat bagi saya, keluarga saya. Itu saja. Begitu ya. Ibu sendiri gimana, Ibu Bu? Penatua Testimoninya? Kalau saya itu sangat berarti sekali, karena menurut saya ini pendekatan khususnya pribadi saya kepada pencipta saya. Karena saya yakin dan percaya Tuhan itu ingin dicari, makanya saya harus membaca Alkitab. Karena disitulah saya mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk menjalankan kehidupan kita masing-masing. Begitu ya. Iya. Ibu Pendeta begini. Ada pendapat yang mengatakan orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam atau baca Alkitab katanya lebih sehat. Barangkali bisa Ibu jelaskan soal ini? Iya, baik. Jadi itu ya dan amin. Karena begini, itu yang suka baca Alkitab, grup kami ini namanya SBA, suka baca Alkitab. Mazmur 1 ayat 2. Orang yang benar adalah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehat jiwa, sehat badan. Karena Mazmur Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Matius 22 ayat 37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Nah, jiwa ini harus terkait dengan roh Bapa. Tanpa terkait dengan roh Bapa, saya dan saudara-saudara bisa menjadi pengikut Kristus, tapi tanpa firman Tuhan tidak akan bisa. Karena firman itu yang akan mengarahkan hidup kita. Dan membaca Alkitab itu tidak mudah, Pak Munte, karena kendalanya awam yang membaca. Sehingga membaca itu harus ada dalam satu grup dan dibimbing oleh pendeta. Karena kendalanya sibuk, tidak paham.
Kemudian membaca Alkitab itu kita seolah-olah menjadi satu hal yang sangat memberatkan. Padahal membaca Alkitab itu harus dari hati yang suka. Jadi ketika kita membaca Alkitab kita tahu, oh iya ya, saya harus bersuka cita. Oh iya ya, saya harus tetap berdoa. Oh iya ya, saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur, hati sehat, jiwa sehat, dan muka juga sehat. Demikian Pak. Begitu ya. Iya. Kita tahu dari bulan Maret 2020 sampai sekarang masih pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia. Kita bersyukur sekarang sudah makin melandai pandemi COVID-19. Jadi bagaimana Ibu Pendeta sebenarnya melayani di masa pandemi COVID-19 ini? Kita dibatasi untuk berkomunikasi, harus pakai masker, menjaga protokol kesehatan gitu. Bisa dijelaskan itu? Iya, kembali kepada 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dulu sebelum pandemi itu kalau berkhotbah hanya yang jemaat yang di gereja. Kalau sekarang masa Covid ini kita melayani dengan digital, dengan Zoom, dengan live streaming, sehingga posisi kita itu berkhotbah tidak saja untuk yang di gereja, tetapi saya, kalau testimoni saya itu bisa saya mendapat jiwa sampai 1000 lebih untuk satu khotbah. Jadi tidak ada alasan untuk pandemi itu. Pandemi boleh ada, tetapi mengabarkan Injil, perintah Yesus dari Matius 28 ayat 19 harus. Biar Covid ada, tapi di rumah kan bisa memberitakan Injil. Bisa ada berdoa untuk orang lewat handphone, bisa video call, kunjungan online. Dan Bapak Ibu tahu, Pak Jonro tahu bahwa membimbing 80 grup tidak mudah. Karena setiap grup dengan karakternya. Ada yang grup PKLU, mereka harus bertanya dengan hal-hal yang memang kita harus langsung jawab. Dan itu jam kerja saya itu 005 sampai sepanjang hari. Saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam grup. Ada grup anak muda, ada grup pelayan sekolah minggu, dan banyak. Demikian Pak. Begitu ya. Kemudian kalau kita baca profil dari Yayasan Bertabur ini, sudah berkunjung juga melayani ke lembaga pemasyarakatan gitu. Boleh tahu kenapa mesti lembaga pemasyarakatan? Iya, baik. Terima kasih Pak Munte. Jadi dasar teologisnya itu Matius 25 ayat 35 sampai 36. Yesus katakan, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku tidak punya tumpangan, ketika aku sakit, dan ketika aku di penjara. Jadi saya di dalam kami program itu tidak saja membaca Alkitab, tapi mengajarkan orang untuk melakukan. Nah ini yang tidak mudah. Dan tidak mudah karena kami ini ibu-ibu yang juga melayani keluarga, dan teristimewa saya melayani jemaat, dan juga grup itu tidak mudah. Ini yang dikatakan bagi Yesus, kuserahkan pun waktuku milikmu. Nah itu tidak mudah. Tentu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kenapa orang penjara? Kami juga melayani dan mengajak mereka untuk membaca Alkitab walaupun mereka tidak buat grup, karena mereka kan nggak boleh pegang handphone gitu. Jadi targetnya adalah Matius 25 itu. Kita mengajarkan, karena kalau baca tidak melakukan, ya itu artinya bukan itu perintah Yesus. Matius 7 ayat 21, bukan yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi yang melakukan. Demikian Pak Munte. Kemudian kalau kita lihat Alkitab ya, hurufnya sangat kecil. Iya. Sementara orang Indonesia itu lebih cenderung suka mendengar suara, ada gambar, bahkan warna lah. Sementara Alkitab ini kan sangat kecil-kecil hurufnya. Apa mungkin yang Ibu Pendeta bagikan tips supaya katakanlah anak-anak muda gemar baca Alkitab? Iya, baik. Terima kasih Pak Munte. Jadi begini Pak Jonro, itu membaca Alkitab saya upayakan, saya anjurkan tidak dari handphone. Karena begini, di handphone ini banyak cobaan. Begitu baca, tiba-tiba WA itu masuk. Jadi nggak konsen. Sehingga di dalam Matius 22 ayat 37 itu katakan segenap hati. Jadi berarti memang harus siap hati. Dan membaca Alkitab itu harus dari Alkitab LAI. Supaya apa? Supaya kita paham dan kita bisa lihat, oh iya ini maksudnya ini. Dan harus siap waktu khusus. Waktu khusus. Kalau Alkitab yang kecil kan ada yang Alkitab yang terbitan baru yang untuk lansia. Nah itu harus ambil waktu khusus. Markus 1 ayat 35, Yesus pagi-pagi benar dia keluar dan berdoa. Jadi kalau Yesus memberi contoh spiritualnya hubungan dengan Bapa ada, apalagi kita. Jadi kita harus mengambil waktu keluar untuk masuk hadirat Tuhan.
sebaiknya tidak pakai handphone. Karena di handphone itu kadang ada cobaan, WA masuk dan lain-lain, kemudian banyak kata Tuhan hilang. Itu pengalaman saya. Jadi sebaiknya dari Alkitab LAI. Demikian. Jadi sebaiknya di gereja juga jangan pakai handphone kalau buka Alkitab ya. Oh iya, karena itu bukan gadget mulia, itu bukan gadget suci, harus pakai dari kitab suci. Kan kitab suci, Alkitab itu bahasa asli itu bahasa Arab Al-Kitab. Kitab di atas segala kitab. Jadi bawanya Alkitab. Masa pegang Alkitab aja repot? Dosamu Yesus pikul. Dosa Anda dan saya Yesus pikul. Bayangkan salib itu Yesus pikul di Golgota. Masa pegang Alkitab aja nggak bisa? Itu ya testimoni Pak Jonro. Saya kalau ke Yerusalem itu memang harus bawa Alkitab. Saya nggak mau bawa handphone untuk baca Alkitab. Demikian Pak Jonro. Ibu Pendeta, saya bisa bayangkan kalau punya grup WA sampai 80 untuk suka baca Alkitab, saya bisa bayangkan begitu banyak itu pesan yang masuk. Ini saya punya 30-an grup WA, itu pun repotnya bukan main. Mungkin barangkali Ibu Pendeta bisa bagi suka dukanya bagaimana melayani mereka 80 grup WA loh. Iya, jadi Pak Jonro memang tidak mudah. 80 itu kalau handphone saya ini dia akan aktif itu 005 hari baru. Dia akan masuk semua laporan dan selalu saya doakan bahwa Tuhan berkatilah yang mengambil waktu ini dan sepanjang hari. Memaknainya, waktu itu kan di tangan kita, Pak Jonro. Waktu itu kan kita yang kuasai. Itu yang dinamai dengan kairos, waktu Tuhan. Waktu itu saya yang atur. Selain saya jadi ibu rumah tangga, saya pelayan Tuhan. Bayangkan kalau satu hari 3 pelayanan. Saya harus buat khotbah itu. Bisa di jalan saya jawab, atau bisa ada saya pending. Kalau semuanya bertanya, nah itu memang harus pending. Dan kadang-kadang pun sambil saya di jalan, kadang di jalan tol dimana saya harus jawab itu. Dan tentu ini butuh perhatian dan pengertian sangat tinggi dari suami keluarga, dari Pak Haryanja, karena itu mengganggu. Demikian Pak Jonro. Ya. Kemudian saya sering mendengar khotbah Ibu Pendeta ketika berkhotbah di GPIB, khotbah minggu gitu. Ibu Pendeta sering menyampaikan di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Apa yang Ibu refleksikan sebenarnya dari pandemi COVID yang sudah kita jalani 2,5 tahun ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi COVID itu boleh ada, biar aja dia ada. Itu kan otoritas Tuhan Allah untuk menghalonya. Tetapi dengan COVID itu justru kita kerjakan lebih banyak lagi. Kami di dalam Yayasan Bertabur ini, waktu masa COVID 2020, itu kami menyiapkan makanan untuk nakes 800 kotak. Ya, 800 kotak untuk beberapa rumah sakit sampai di Wisma Atlet. Ya. COVID boleh ada, dan itu lagi parahnya, lagi Delta itu. Kami masak sendiri dan melayani. Dasar teologisnya adalah ketika di Israel kitab Keluaran, ketika malaikat maut itu lewat, rumah-rumah orang Israel itu ada tanda darah. Nah, kami yang melayani itu, saya selalu membangun iman dari ibu-ibu anggota Bertabur bahwa biarkan aja ada COVID, tetapi ada darah Yesus Kristus yang melindungi, dan tentu kita berhikmat. Sebelum berjalan harus tanya Tuhan, harus berdoa minta petunjuk seperti Raja Daud dan Daniel. Demikian Pak Jonro. Jadi COVID bukan masalah, kita akan terus kerjakan. Yang jadi masalah bagaimana kami ibu-ibu membagi waktu. Demikian Pak Jonro. Ya. Oke, kalau kita kembali tentang aktivitas atau pelayanan dari Yayasan Bertabur sampai ke NTB ya, Manado, NTT, Sulawesi, Palembang, Bali. Ya, apa rencana selanjutnya? Target kami yang sisa di akhir tahun ini adalah masih 3 lapas anak, dan juga beberapa gereja dan lintas denominasi. Ada GKJ, GPIB, GKI, dan juga Gemit. Dan kami target kami yang tersisa ini akan ke Siantar dan Rote, juga beberapa lapas dan Pantiwerda. Rencananya dalam minggu ini kami akan ke Pantiwerda. Sebagai ucapan syukur ulang tahun Bertabur. Demikian itu. Ya, boleh tahu gereja mana saja yang diajak oleh Bertabur untuk kerjasama? Kami gereja itu untuk sementara ini masih ada GPIB dan akan GKJ dan Gemit. Itu saja, kami tidak usah sebut nama gereja karena kan terlalu banyak. 1 tahun ini Gemim sudah. Jadi lintas denominasi, lintas gereja. Gemim, kalau HKBP ada, tapi saya ada grup baca Alkitab untuk HKBP di Semarang. Begitu ya. Demikian, Pak Jonro. Ini sudah 2 tahun usia dari
Yayasan Bertabur. Apa langkah selanjutnya yang ibu-ibu rencanakan ke sana untuk membuat Yayasan Bertabur ini supaya semakin bersinar? Ya, jadi programnya itu satu, sharing iman. Karena Matius 28 ayat 19, Yesus katakan, pergilah dan ajarkan. Jadi sharing iman itu kami akan membuat dan jemaat boleh bertanya apa saja dari Alkitab. Kedua, dengan tema-tema khusus. Kedua, kami akan ada program kami untuk sekolah Alkitab dan juga beasiswa ya, Ibu Olga dan Ibu Ruth beasiswa. Kemudian rencananya akhir tahun ini November itu ke Rote itu untuk pelayanan sosial. Akan mengajarkan ibu-ibu menjahit dan juga air bersih untuk masyarakat di desa, di Rote. Bantu doa Pak Jonro, mana tahu Narwastu bisa join dengan Bertabur. Jadi ada edukasi untuk pola hidup sehat juga ya, ada edukasi. Wanita air dan air bersih itu akan kami edukasi untuk masyarakat, karena kalau orang kampung itu dia minum makan yang nggak sehat terus sakit, nanti suruh pendeta berdoa padahal dia sendiri nggak sehat. Begitu ya. Jadi itu yang harus Ini kan pelayanan Yayasan Bertabur kan sampai keluar pulau, kawasan Indonesia Timur, termasuk Siantar, tentu kan membutuhkan banyak biaya. Boleh tahu barangkali bagaimana Yayasan Bertabur untuk menyiapkan katakanlah dana untuk pelayanan ini? Ya, jadi kembali kepada dasar teologis Jehovah Jireh. Allah menyiapkan. Kami juga bingung dananya dari mana, tetapi setiap kali ada program pasti dana itu datang. Tuhan pencipta langit dan bumi membuka keran itu dengan caranya. Tapi untuk saat ini masih kamilah, dari kami untuk kami. Dari kami untuk kami. Dan juga ada beberapa donatur yang memberi atas hasil dari pelayanan saya dan ibu-ibu. Kami tidak meminta tapi mereka memberi. Ada juga yang menyatakan ucapan syukur dari pelayanan doa, pelayanan perkunjungan. Demikian Pak Jonro. Iya. Kembali soal suka baca Alkitab. Kita tahu keluarga-keluarga saat ini kan faktor kesibukan orang tua, anak-anak sekolah, juga kuliah, bahkan kegiatan yang lain gitu. Mungkin di tengah kesibukan ini apa tips yang bisa Ibu Pendeta bagikan supaya keluarga-keluarga juga katakanlah satu rumah bisa gemar baca Alkitab? Iya, jadi di rumah Ibu Pendeta Olga sudah ibadah, di rumah kami sudah, di rumah Ibu Ros dengan suami sudah, Ibu Pendeta Ruth sudah. Jadi ibadahnya itu dasarnya adalah Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di depan pintu, mengetok pintu, barang siapa mendengarkannya dia membuka, aku masuk duduk makan dan minum bersama dia. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia harus mengundang Yesus hadir setiap saat ketika ada ibadah. Jadi ada suami, istri, anak membaca ibadah singkat. Kalau kami membaca minimal 1 pasal. Kalau ada 3 orang 3 pasal, pakai suara. Dan kami beribadah. Hanya itu. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya dibilang biarlah Yesus, bila Yesus ada di keluarga. Demikian Pak Jonro. Itu juga supaya menumbuhkan, dibilang benih bertumbuh menabur. Benih ini harus bertumbuh. Caranya gimana? Harus dipupuk iman itu dengan berdoa, baca Alkitab, dan bersekutu. 3B. Berdoa, baca Alkitab, dan bersekutu. Itu cara merawat iman di masa pandemi. Demikian. Begitu ya, Pak Jonro. Oke. Kita sudah akan menyongsong Natal gitu ya. Lalu apa rencana ke depan? Rencana ke depan apa nih ibu-ibu? Kayaknya kami akan buat kali ini diakonia karitatif. Jadi kami akan buat, maaf ya tidak mengurangi rasa hormat, kami akan buat nasi kotak dan membagi untuk anak-anak jalanan. Begitu ya. Itu karena kan gereja sudah. Boleh tahu sekarang dulu kita akan di Jakarta? Bisa Jakarta, bisa Bandung. Bisa Jakarta, targetnya Bandung, ya. Jakarta dan Bandung. Nah itu juga perlu kemampuan kami, waktu yang paling utama. Kalau dana bukan masalah, karena Tuhan utus untuk kerjakan keselamatan. Dana bukan urusan kami, urusan Bapa itu. Dengan pengakuan gereja, aku percaya Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan Jehovah Jireh. Jadi ketika ada program, Bapak kasih uang. Dari mana itu? Itu urusan Bapak. Dia akan memilih orang-orang untuk memberi. Demikian Pak John. Gitu ya. Ibu Pendeta, ini pertanyaan barangkali perlu dijawab agak serius ya. Ibu Pendeta sudah melayani di gereja.
membawa jemaat juga ke tanah suci Yerusalem untuk membawa jemaat supaya makin mengenal tanah perjanjian, melayani di tempat-tempat orang kurang beruntung seperti penjara, gelandangan, kemudian melayani jemaat untuk gemar baca Alkitab. Nah, kita kaitkan dengan Yayasan Bertabur. Apa sebenarnya obsesi ibu sebenarnya dengan yayasan ini? Ya, nggak ada obsesi sih. Tugasnya adalah kalau Pak Jonro dan kita semua ini dibayar lunas, 1 Korintus 6 ayat 20. Yesus bayar lunas dengan nyawa. Untuk pelayanan tidak ada obsesi. Justru keluar dari mengucap syukur. Karena hidup saya, hidup kami, kita semua ini orang yang percaya pada Yesus, itu karena kasih karunia. Kasih karunia itu bahasa asli Kanan, ya bahasa Ibrani. Bahasa Yunani bilang karis. Bahasa Inggris bilang give. Artinya pemberian yang harusnya kamu nggak dapat. Tapi aku kasih nyawaku, Yohanes 3 ayat 16. Maka karena keselamatan itu, maka orang yang percaya Yesus Kristus tidak boleh diam dan tidak bisa diam. Oleh sebab itu kita kerjakan keselamatan, kata Paulus. Jadi tidak ada obsesi. Tetapi yang ada adalah kirimkanlah banyak jiwa untuk kami, supaya nanti Filipi 2 ayat 5 sampai 7 di dalam perjalanan iman kita percaya, taat dan setia itu sebagai hamba-hambanya kalau pulang membawa banyak berkas. Demikian. Ya, Pak Jonro. sebelum kita akhiri podcast kita ini, ada barangkali ibu-ibu yang mau disampaikan ke Silakan. para pemirsa majalah Narwastu? Kita baca saja. Pada pemirsa pembaca Narwastu, kami ibu-ibu Bertabur mengajak mari kita sama-sama membaca Alkitab. Kalau bisa 5 bab sehari, kalau tidak bisa juga bisa 3 bab sehari. Ya, Demikian. silakan. Iya, Benar, kami juga mengajak semua pemirsa yang menonton acara ini, mari kita mulai dari sekarang membaca Alkitab. Seperti teman saya bilang, kalau tidak bisa 5 pasal satu hari, 3 pasal satu hari, itu akan membuat kita sukacita. Ya. Demikian juga para pemirsa, saya mengajak marilah kita membaca Alkitab. Seperti teman saya katakan tadi, 1 hari 5 pasal atau 3 pasal. Karena dengan membaca Alkitab kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ya. Ibu Kalau Pendeta, saya katakan baca Alkitab itu harga mati untuk orang yang percaya Yesus. Karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, baca saja. Paham tidak paham, baca saja. Karena sebelum baca ada berdoa, minta Roh Kudus untuk membimbing. Yang ketiga, membaca itu jangan pakai akal, tetapi bacanya pakai hati, pakai jiwa, baru akal budi. Jangan dibolak-balik, harus hati dulu, baru jiwa, baru akal budi. Kalau Anda baca dengan akal, sampai kitab Imamat pasti Anda tutup karena Anda tidak paham. Yang berikut, membaca Alkitab itu harus mulai dengan rasa cinta pada Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, mari ajak banyak jiwa untuk baca Alkitab, supaya jangan sampai dalam pelayanan saya, banyak pelayanan saya orangnya sudah rip, baru taruh Alkitab di peti jenazah. Itu salah. Baca Alkitab mumpung lagi hidup dan ada di dunia orang hidup. Terima kasih, Ya. Pak Jonro, demikian. Ya, terima kasih ibu-ibu atas perbincangan kita pada podcast Narwastu kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kita yang cukup menarik dengan 4 orang ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang tangguh, yang memberikan hati untuk mencari jiwa-jiwa melayani Tuhan melalui Yayasan Bertabur. Akhirnya kami undur diri. Kami sampaikan Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Akhirnya kami sampaikan salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Salam. Terima kasih, Narwastu.